Om Swastiastu, pamirsa YouTube. Hari ini saya akan bertemu seorang tokoh, di mana tokoh tersebut kerap kali sudah bekerja sama bareng dengan beberapa grup fotografer, baik dalam pemotretan secara profesional dan juga dalam acara charity. Dan dengar-dengar tokoh ini bukan hanya sebagai model, namun beliau juga sebagai seniman pahat. Lebih tepatnya sebagai seniman pembuat tapel atau topeng. Dan juga beliau sudah lama berkecimpung di seni tari. Nah, bagaimana wawancara saya selanjutnya? Mari kita simak video berikut ini. Om Swastiastu, Kak. Om Swastiastu. Matur suksema sudah meluangkan waktunya hari ini. Saya dari Iwagu Production Channel ingin menanyakan beberapa hal, tentunya tidak jauh-jauh dengan foto budaya. Ya, saya sendiri mengenal Kak setelah adanya konsep budaya di Nyanu Museum ya. Oh iya. Ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya beberapa hal tentang istilahnya apa sebenarnya pekerjaan Kak dari dulu dan bagaimana ceritanya sampai berkecimpung di dunia permodelan ini. Oke. Nggih. Om Swastiastu. Becik pisan yakti pitake ane ngranang lego yakti paida panditiange. Nah kena ninik pribadin tiange. Kesinahane tiang memang keturunan seniman. Dan saya lahir dan tinggal di Desa Mas, Banjar Tarukan. Yang mana Desa Mas itu adalah boleh dibilang rumah daripada seniman. Kemungkinan saja teman-teman kenal dengan nama beliau almarhum Ido Bagus Nyano. Yang mana satu-satunya beliau adalah seorang seniman yang tinggal di Desa Mas dan hidup lahir di Desa Mas. Dan saya ini adalah generasi penerus daripada seni itu. Dan saya adalah seorang seniman pembuat topeng tradisional. Berapa kali orang itu menganjurkan pada saya, disuruh saya itu merubah. Jadi pergi ke modern art, tapi tiang tengiringan. Tiang lebih cenderung menjaga atau melestarikan seni yang betul-betul tradisional. Di samping itu saya adalah pembuat topeng dan saya tahu menarikan karakter topeng itu. Mungkin aja teman-teman tahu ya, yang mana topeng yang ada hubungannya dengan Yadnya itu yang ada sekarang masih kuat dihubungkan dengan upacara adat yang ada di Bali. Topeng itu sangat erat sekali hubungannya karena dia itu merupakan suatu media informasi. Di dalam kita itu melakukan pertunjukan topeng. Saya ini adalah tukang membuat topeng tradisional dan saya tahu karakter dengan jumlah 22 pieces ya topeng itu. Di dalam pakemnya jumlahnya itu 22 pieces topeng. Saya tahu persis karakternya itu. Di dalam hal ini yang sangat-sangat perlu diketahui, pada umumnya kalau kita mempertunjukkan topeng yang berhubungan dengan Yadnya itu, pasti kita itu ngambil dari cerita sebuah kerajaan. Nah contoh kerajaan yang terakhir
semasa beliau tabe pekulun apa yang dari rawasan dalam Watu Renggong. Pada umumnya kita itu mempertunjukkan dengan cerita sebuah kerajaan. Maka dari itu saya adalah penari tapel duwe di Puro Taman Pule. Kalau tapel, topeng-topeng yang ada di Puro Taman Pule, mayoritas penduduk yang ada di kampung saya di Mas tidak tahu siapa pembuatnya, dari mana asal mula daripada tapel itu. Hanya bisa diperkirakan dari, boleh dibilang itu arkeologi ya. Arkeologi itu menafsirkan lebih dari 400 tahun usia tapel itu. Saya adalah penari tapel yang ada di Puro Taman Pule sampai hari ini. Dan setelah itu entah bagaimana dalam perjalanan saya itu tahu-tahu ada teman-teman Pakak mau ikut ya di dalam konser ini model. Oke lah, kenapa tidak, mumpung ada waktu, saya begitu. Akhirnya setelah di sini kan banyak teman-teman fotografer ya, saya tidak tahu semestinya. Tahu-tahu saya itu sampai bingung, bukan bingung ya, siapa yang melukis saya ini sangat luar biasa hebatnya gitu. Akhirnya memang Tuhan menunjukkan, akhirnya ada orang kecil, Peka, saya lihat foto Peka ada di sana, Peka si Nak Agungnya gitu. Akhirnya saya cari Nak Agung itu. Akhirnya inilah pelukis yang sangat luar biasa yang disebutkan Bawantara. Ini yang melukis saya pertama. Bawantara. Akhirnya saya terkagum-kagum. Kok luar biasa. Akhirnya sebelumnya saya nggak kenal dengan si Wayan ini. Setelah bagaimana ceritanya, akhirnya dia datang bawa lukisan saya dengan kanvas kurang lebih lebarnya 60 banding 70 cm besar. Akhirnya sampai hari ini saya itu sangat bagus sekali lah hubungannya. Entah bagaimana terus saya itu langsung ikut di dalam sekarang ini ya, kegiatan-kegiatan yang disebutkan sebagai model lah, tetapi yang klasik gitu. Dan di samping itu memang saya di kampung saya di Mas ya, saya adalah translator, mentranslate. Pada lagi ada upacara adat atau upacara agama di kampung Dimas, bukan Dimas saja, di seluruh lah. Siap keliling sampai Kinamani, sampai di Puro Saman 3 dulu. Saya sedikit tahu, tapi tidak boleh kita itu bilang tahu ya, sedikit tahu. Mentranslate dari bahasa Jawa kuno untuk ke bahasa Bali supaya masyarakat kita itu mengenali ya. Karena konsep dari Mahabharata itu adalah konsep kehidupan. Kalau kita, jadi saya masuk di dalam Mahabharata itu, Mahabharata itu adalah konsep daripada kehidupan human being, kehidupan kita yang ada di Bali. Dan betul-betul saya rasakan, oh iya benar. Oh disinilah yang disebutkan 2 diantaranya tidak bisa dilepaskan gitu. Akhirnya sampai hari ini saya itu ikut di dalam kegiatan yang disebutkan model dari fotografer. Mungkin saja begitulah jalan cerita saya. Terima kasih. Mungkin berarti bisa saya tarik garis lurus sedikit. Berarti saat ini Kak Sabar sudah pertama sebagai seorang seniman pembuat tapel, kemudian menarikan tapel itu sendiri, kemudian hal lain adalah menjadi penerjemah, istilahnya bahasa Kawi gitu ya Kak ya, Jawa kuno ke bahasa Bali. Apakah Kak Sabar juga bisa membaca lontar segala macam? Sudah pasti. Oh sudah pasti ya, itu sudah pasti. Dan yang terakhir adalah Kak sekarang menjadi seorang talent atau model. Ya. Apakah dari pengalaman Kak Sabar sendiri sudah pernah diundang oleh seseorang, di samping tadi dilukis oleh Pak Wayan Bawantara, apakah sudah pernah diundang oleh seseorang atau ada pengalaman yang dalam
sampai saat ini yang sangat luar biasa berkesan buat Kak? Pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya jawab ya jawabannya. Jadi mayoritas saya mempunyai murid yang mau belajar bikin topeng di rumah saya, orang-orang asing. Satu, sampai hari ini dia itu sudah termasuk maestro di Berlin. Ya, namanya Mrs. Maria Blanco. Sekarang dia itu sudah menjadi maestro. Tetapi kalau dia itu datang ke Bali, tetap saya gurunya. Tetap saya gurunya. Tetapi kalau dia di sana itu sering melakukan yang disebutkan workshop. Ya, sering melakukan workshop. Ya ini dah, karena terbentur dengan COVID-19 ini ya, sebenarnya beliau itu sudah melakukan workshop di sini di Bali, sampai saya itu mengadakan kontrak sama Suli Resort ya. Tiba-tiba ada corona, akhirnya cancel, sudah 2 kali cancel dari mulai corona itu. Dan hari ini murid saya itu dari dari Spanyol. Sampai hari ini dia itu masih tinggal di saya. Saya mengajar dia itu 2 sisi lain. Satu, mengajar buat topeng sampai dari kayu, gelondongan, sampai memberikan warna. Mewarnai tetap saya. Tetapi tidak seperti warna alami seperti dulu. Sekarang saya itu pakai warna yang disebutkan akrilik gitu. Kalau bikin proses warna Bali, ya sulit mencari bahannya. Contohnya seperti hancur kewah mencari. Yang disebutkan atal, sulit sekali mendapatkannya. Apalagi yang disebutkan yang lain-lain. Yang modelnya kalau pere itu gampang dicari sini. Yang lainnya seperti itu dah, pewarna-pewarna yang khas itu ya. Warna Bali yang kita campur dengan kulit-kulit kayu itu sulit sekali prosesnya. Dan satu sisi kita itu harus tetap mencari cuaca yang bagus. Kalau cuaca hujan seperti sekarang ini, sulit sekali memprosesnya. Nah setelah itu, jadi sekarang itu saya masih tetap mengajar menari. Karena saya itu menjaga pakem namanya. Kalau tari topeng itu harus menjaga pakem. Kalau saya tidak mau lepas dari pakem topeng itu. Seperti apa pakem topeng itu seperti ini. Tetap saya lestarikan. Dan saya tidak mau merubahnya. Seumpamanya kalau topeng keras seperti apa? Tetap saya lakukan itu. Tidak mau saya merubah dari pakem itu. Nah maka dari itulah sampai hari ini saya tetap menjadi penari wayang wong yang sudah terkenal di seluruh dunia yang ada di Puro Taman Pule. Siapapun orang tidak tahu siapa pembuat tapel itu, dari mana asal mula tapel itu, tidak ada orang tahu. Hanya bisa diperkirakan lebih dari 400 tahun usia tapel itu. Itulah jadi kebanggaan saya. Sampai hari ini saya adalah pengempon Puro Taman Pule itu. Mungkin pesan untuk generasi muda seperti apa sebagai akhir dari pembicaraan ini? Tetapi untuk sekarang ya, karena itu saya sering memberikan informasi penjelasan seperti anak saya harus lakukan ini. Akhirnya anak saya sudah ikut sekarang gitu. Tapi mayoritas ya dari semua itu penari-penari yang ada di Puro Taman Pule itu dari keluarga saya gitu. Karena keluarga saya itu adalah dari generasi ke generasi gitu. Dan tidak begitu gimana ya, karena kita itu sudah ada genetik namanya. Jadi secara langsung dia itu bisa menari begitu. Nah maka saya tekankan harus belajar ini yang disebutkan paling tidak Mahabharata atau Ramayana. Karena di dalam Mahabharata dan Ramayana itu, menurut saya pribadi, mungkin orang lain juga begitu, ini adalah konsep kehidupan manusia. Karena di sini ada keseimbangan melah haja ajeli itu benar dan salah.
Nah, namanya itu Ruo Binedau tetap ada di sini. Nah, dari itulah saya itu, karena saya itu banyak membaca dari Mahabharata itu, ya. Untuk sementara saya sudah punya koleksi lontar dan buku yang sangat luar biasa tuanya dari surat entangan. Saya sudah mempunyai 7 paleh, istilahnya paleh. 7 bagian daripada cerita yang ada 18 parwo itu. Sekarang ada 7 di rumah saya. Ya, yang ini lontar ini sekarang dua cerita ada di sini. Satu Musala Parwo dan 2 di sini Prastanika Parwo. Jadi dalam Musala Parwo diceritakan hancurnya Dwarawati, yang mana kerajaan dari Krishna. Dan yang kedua Prastanika Parwo, Sang Prabu Dhritarashtra akan mau melakukan upacara melebonan watak ia dawon. Setelah itu melakukan wano seramo gitu. Itulah kira-kira ya menurut analisis yang saya baca di dalam sastra Bali ini. Apakah mungkin ada lagi? Nah, itu dia tadi wawancara saya dengan Pekak Sabar, atau saya memanggilnya Pekak Jenggot, dalam wawancara yang penuh keakraban dan santai, singkat namun padat. Sekiranya ada kekurangan ataupun kesalahan dalam podcast saya ini, saya mohon maaf. Akhir kata, saya aturkan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.